Bab 128. Jika sebelumnya Xin Souyi secara tidak sengaja bertemu dengan Chen Che dan Wang Hongwen, dan melihat bagaimana keakraban hubungan mereka, maka Xin Souyi pasti akan setuju dengan kata-kata Xin Ba, dan berpikir bahwa Luo Bing telah memberi mereka ide yang bagus, tidak hanya untuk berurusan dengan Chen Che, tapi juga bisa lebih dekat dengan keluarga Pang di daerah tersebut. Tapi sekarang, setelah mengetahui bahwa Chen Che dan Wang Hongwen memiliki hubungan dekat, gagasan Luo Bing membuat Xin Souyi merinding. Dia segera berpikir tentang kematian Zhang Saner. Chen Che mungkin telah membuat Luo Bing merasa tidak bahagia, kemudian menggunakan topik itu sebagai alasan untuk membunuh seseorang dengan pisau pinjaman. Ayah, kita digunakan sebagai senjata. Luo Bing ini sangat jahat. Dia ingin menggunakan kita sebagai alat untuk membalas Chen Che. Sial, kenapa orang ini begitu jahat? Bagaimana mungkin? Luo Bing tidak mengatakan apa-apa. Menurutku rencananya bagus dan bisa dilaksanakan. Xin Ba memandang putranya dengan bingung, bertanya-tanya mengapa putranya ini sedikit gila. Xin Souyi menggelengkan kepalanya, itu. Ayah, kamu tidak tahu seberapa kuat Chen Che. Tahukah kamu siapa yang saya lihat bersama Chen Che di Gua Buddha? Itu Wang Hongwen, Dekan Wang, dan juri Akademi Jiahong, Tuan He Zong. Aku sudah memberitahumu tentang dua nama ini beberapa kali, kan? Keduanya adalah role model dan idola para sarjana di Kabupaten Rongdong. Ternyata, mereka sebenarnya memiliki hubungan yang sangat baik dengan Chen Che, dan bahkan mengikutinya ke Gua Buddha untuk menghindari musim panas. Ini menunjukkan bahwa hubungan mereka sangat akrab sehingga kita tidak dapat membayangkannya. Ayah, kita sedang dimanfaatkan sebagai senjata oleh Luo Bing, Chen Che pasti tidak sesederhana yang kita bayangkan. Belum lagi hubungannya dengan Dekan Wang dan yang lainnya, jangankan seorang polisi kecil, seperti Luo Bing, bahkan hakim daerah seharusnya memberi wajah kepada Chen Che. Dengan kata lain, kita tidak mampu menyinggung perasaan Chen Che, bukan hanya kita yang tidak mampu menyentuhnya, tetapi Pang Zun dan keluarga Pang juga tidak mampu menindasnya secara langsung. Pang Zun dan Song Chengtang, jika mereka ingin mendapat kesempatan untuk berurusan dengan Chen Che, itu menjadi urusan mereka. Tidak ada hubungannya dengan kita tidak boleh terlibat, kalau tidak, kita akan menjadi umpan peluru dan jadi sasaran tembak bagi orang lain. Xin Ba akhirnya bereaksi terhadap analisis putranya, dan mengangguk dengan keringat dingin. Xin Ba telah hidup lama dan melihat dunia. Meskipun ia bukan seorang sarjana, ia juga mengetahui betapa berpengaruhnya para sarjana, terutama sarjana setingkat sarjana Konfusianisme, dalam masyarakat ini. Dan mungkinkah seseorang yang berteman dengan sarjana hebat seperti Wang Hongwen, dan memiliki hubungan yang sangat dekat, bisa menjadi orang yang sederhana? Xin Ba tiba-tiba berkeringat dingin. Setelah berdiskusi dengan Xin Souyi, keluarga itu berangkat lagi, kali ini langsung menuju desa Sibali membawa hadiah dan barang lainnya. Ketika keluarga Xin tiba, ternyata Xin Si sedang membuat keributan di Gua Buddha. Alasan kemarahannya juga sangat sederhana, karena dia telah bekerja sepanjang pagi, dan belum makan apapun yang layak dimakan. Chen Che hanya memintanya untuk makan usus babi yang dia cuci sendiri. Apakah makanan seperti itu bisa dimakan? Apa dia tidak tahu apakah dia sudah mandi atau belum? Dia hampir tidak makan sedikit pun, tetapi banyak muntah, bahkan empedunya pun seakan keluar. Namun dalam kasus ini, dia ingat pesan yang diberikan oleh saudara laki-lakinya yang kedua, Xin Souyi, untuk bersabar dan tidak gegabah lagi. Oke, dia akan menahannya, dia, putri tertua dari keluarga Xin, mungkin bisa mengatasi dan menahannya lebih lama. Tapi dia tidak menyangka dia bahkan tidak makan, dan Chen Che malah memintanya untuk mencuci piring setelah mereka selesai makan. Bukan mencuci piring satu orang, tapi mencuci piring semua orang. Itu bukan hanya mangkuk untuk dimakan Chen Che dan yang lainnya. Bahkan mangkuk untuk harimau besar, harimau kecil, Tinkerbell kecil, Xiaohua dan yang lainnya, serta dua makhluk tua, dan bahkan mangkuk saudara ipar kedua dan ketiga, Xin Si diminta untuk mencuci mangkuknya. Saat ini, pertahanan Xin Si benar-benar runtuh. Bukan hanya dua orang tua keluarga Luo, Luo Dahu dan yang lainnya. Bahkan dua pelacur itu, kakak ipar kedua dan ketiga Luo Sansan, yang biasanya hanya pantas tinggal di kandang babi, kini berani memanggil dirinya untuk mengambil mangkuk yang mereka makan agar dicuci olehnya. Xin Si sangat marah hingga dia melempar mangkuk itu dan mulai memarahi kakak ipar kedua dan ketiga Luo Sanshan itu. Jalang, apakah kalian layak menyuruh aku untuk mencuci piring?
Beraninya kalian memintaku untuk mencuci piring yang kalian makan. Aku belum makan, dan kalian berani makan dulu. Kalian berdua bajingan, kalian hanya akan melihat kematian. Dan kamu, Luo Qingqing, mengapa kamu menatapku? Apakah kamu mencari kematian? Percaya atau tidak, aku akan segera menjualmu, untuk membayar semua ini. Kalian, dia mulai memarahi semua orang di keluarga Luo. Ketika dia akan memarahi ayah Luo dan ibu Luo, keluarga Xin baru saja tiba. Xin Ba dan Xin Souyi panik beberapa saat. Hal yang paling mereka khawatirkan terjadi. Jadi mereka bergegas mendekat. Xin Souyi adalah yang tercepat. Dia bergegas dan menamparkan wajah Xin Si dengan keras di depan semua orang. Tamparan ini sangat keras hingga darah keluar dari sudut mulut Xin Si, dan bekas tamparan putih tertinggal di separuh wajahnya. Saudaraku, kamu memukulku. Xin Si memandang saudara laki-lakinya yang kedua dengan tidak percaya. Memukul kamu. Jika kamu berani bersikap seperti ini lagi, aku pasti akan membunuhmu. Cepat, minta maaf kepada mertuamu, berlutut dan bersujud. Xin Souyi berteriak pada Xin Si dengan marah. Dia harus memperjelas posisinya. Jika saudari ini benar-benar tidak sopan, maka dia akan benar-benar menemukan cara untuk membunuh Xin Si. Jika sebelumnya dia masih khawatir Xin Si akan mempermalukan keluarga Xin, sekarang Xin Souyi benar-benar takut. Dia khawatir jika saudara perempuannya terus bersikap keras kepala, keluarga Xin mereka akan benar-benar menderita karenanya. Tentu saja, Xin Si menolak. Bagaimana dia, yang begitu marah, bisa bersujud kepada dua makhluk tua dan mengakui kejahatannya? Omong kosong, kenapa kamu tidak berlutut dan minta maaf kepada mertuamu? Kami sudah terlalu toleran padamu selama ini, dan telah memanjakanmu. Sekarang kami akan menebus kesalahan itu. Xin Si, jika kamu begini lagi, aku tidak keberatan meminta seseorang untuk mematahkan kakimu. Ketika Xin Si menolak untuk berlutut, kedua saudara laki-lakinya yang lain melangkah maju dan menendangnya hingga jatuh tanpa ragu-ragu. Beberapa tamparan keras lagi ditampar di wajahnya, membuatnya bingung. Dasar jalang, cobalah keras kepala lagi. Jika kamu berani membangkang lagi, aku akan membunuhmu nanti. Benar, kami tidak memiliki saudara perempuan sepertimu, pergilah ke neraka. Xin Souren, Xin Souli, kedua saudara laki-lakinya itu, menahannya dan memukulinya. Xin Si tidak tahu apa yang terjadi, tapi dia bisa merasakan ancaman para saudara laki-lakinya itu nyata. Terlihat jelas mereka ingin membunuhnya, tidak tampak ada rasa kasih sayang keluarga sama sekali. Xin Si benar-benar ketakutan. Meskipun saudara laki-lakinya pernah kejam padanya, mereka tidak pernah benar-benar punya keinginan untuk membunuh dan membiarkannya mati. Sekarang, dia bisa merasakan bahwa saudara laki-lakinya sangat ingin membunuhnya dengan segera. Ini sangat buruk. Dia tidak tahu apa yang telah dialami keluarganya. Bagaimanapun, dia tidak berani melawan lagi. Dia bersujud kepada mertuanya, meminta maaf kepada kakak ipar kedua dan kakak ipar ketiga, dan juga meminta maaf kepada orang lain, seperti Luo Qingqing dan lainnya. Terlepas dari apakah sikapnya tulus atau tidak, setidaknya keluarga Xin telah berbuat cukup banyak untuk menyelamatkan muka mereka. Mereka juga menemui Chen Ce, kemudian memberinya hadiah, dan meminta maaf dengan tulus. Melihat perubahan sikap Xin Souyi, Chen Ce merasa wajar di dalam hatinya. Bagaimanapun Xin Souyi adalah seorang sarjana. Dia pasti tahu bahwa hubungannya dengan Wang Hongwen dan yang lainnya tidak dapat diabaikan, jadi dia mengubah sikapnya. Oleh karena itu, reputasi seorang tokoh populer sangatlah penting. Pada saat itu, Chen Ce mengirim orang untuk menjemput anak-anak seperti Xiao Yong, Tong Xiaofei, Chen Xiaobing, dan Yu Situ dari desa Chenjia, dan meminta mereka untuk terus belajar di Gua Buddha selama musim panas ini. Lingkungan di sini tenang dan sejuk sekali, sehingga tidak perlu khawatir akan kepanasan. Tentu tidak semua anak datang, hanya 4 anak ini yang akan mengikuti ujian musim gugur tahun ini. Anak-anak ini diharapkan bisa lulus ujian. Memanggil mereka ke sini sekarang, sama dengan meminta Wang Hongwen dan He Zong untuk mempersiapkan mereka. 2 orang Konghucu yang hebat secara khusus menyiapkan kompor kecil untuk mereka. Chen Ce berpikir akan sangat disayangkan jika mereka gagal dalam ujian. Urusan keluarga Xin telah berakhir. Xin Si dibawa kembali oleh keluarga Xin selama 2 hari untuk diberi pelajaran. Ketika dia kembali, dia menjadi lebih rendah hati. Dia tidak berani mudah marah sekarang. Dia bergegas melakukan semua pekerjaan rumah, transformasinya berhasil.
Chen Ce juga cukup puas dengan ini. Jika mereka memahami hal-hal seperti ini, maka keluarga Luo mungkin tidak perlu memutuskan perceraian. Yang lebih penting adalah Dahu, Xiaohu dan yang lainnya juga dididik, dan tentu saja Luo Sanshan yang mendidik mereka. Setelah bergaul beberapa lama, keluarga Luo akhirnya sadar. Mereka juga memiliki seseorang untuk mendukung mereka. Saat cuaca musim panas mereda, Chen Ce yang telah tinggal di Gua Buddha selama 1,5 bulan penuh, akhirnya memutuskan untuk pulang. Terutama, akhirnya tiba waktunya memetik buah anggur liar di gunung. Chen Ce masih belum tahu berapa banyak anggur yang akan dihasilkan dari 100 hektar anggur liar. Namun, bisnis yang benar-benar menguntungkan harus ditangani dengan hati-hati. Jadi Chen Ce membawa semua orang bersamanya, mengemas semua tas besar dan kecil, dan berangkat pulang. Ada satu orang lagi yang pulang bersama Chen Ce, yaitu Luo Qingqing. Adik perempuan Luo Sanshan adalah orang yang paling banyak berubah di keluarga Luo. Dia sedikit mirip dengan Luo Sanshan sebelumnya, dengan semangat pemberontakan. Tapi sekarang dia tahu bahwa identitas kakak iparnya tidak sederhana, dia menjadi lebih percaya diri, dan meminta untuk ikut ke desa Chenjia bersama saudara perempuannya. Tapi dari caranya memandang Chen Ce terlihat berbeda, bagaimana mungkin Luo Sanshan tidak tahu apa yang dipikirkan gadis kecil ini. Dia pasti menyukai suaminya dan ingin menikah dengannya. Luo Sanshan juga setuju dalam hatinya. Bukankah membiarkan saudara perempuannya menikah dengan suaminya, selalu lebih baik daripada membiarkan dia menikah dengan seseorang yang tidak dia kenal di luar. Belum lagi menikah dengan bandit atau semacamnya. Sampai saat ini, para bandit dari Gunung Erlang tidak lagi pernah turun untuk menimbulkan masalah bagi Chen Ce dan yang lainnya. Hal ini mengecewakan Xin Si, yang telah menantikannya. Meskipun Xin Si dididik untuk menjadi patuh, dia masih memiliki ambisi di hatinya. Namun, sampai Chen Ce memimpin orang-orang meninggalkan desa kelahiran Luo Sansan, orang-orang dari Gunung Erlang masih belum datang, dan Xin Si benar-benar putus asa. Bab 129. Chen Jiachun, yang berangkat pada awal bulan Juli, baru kembali setelah pertengahan bulan September. Beras di sawah di desa telah dipanen, dan setiap jerami diikat menjadi tumpukan jerami berbentuk tulang hering. Tumpukan jerami ini ada yang ditaruh di ladang, ada pula yang ditaruh di punggung bukit, tidak ditempatkan di sini agar terlihat bagus, apalagi untuk dijadikan kayu bakar. Misalnya, di akhir tahun, setelah menyembelih babi, mereka menggunakannya untuk membakar bulu babi. Seluruh tubuh babi yang dibakar dengan jerami akan berwarna emas, dan juga akan ada aroma bunga padi tidak sebanding dengan babi yang dibakar dengan kayu biasa. Mereka juga bisa diikat ke tali jerami untuk mengikat pangsit nasi, membungkus bola nasi, dan lain-lain. Ya, nasi kepal, jangan dikira hal seperti ini adalah keistimewaan bagi orang Jepang kecil, di daerah pedesaan. Kalau orang naik gunung untuk bekerja, tidak nyaman pulang untuk makan malam di tengah jalan, jadi mereka selalu membawa beberapa bola nasi yang sudah diuleni, dibungkus dengan daun talas atau daun pisang, lalu ikat menjadi bola dengan jerami. Sangat nyaman saat dibawa ke gunung atau ke ladang untuk dimakan. Umumnya, orang kaya akan menambahkan daging cincang atau acar kering ke dalam bola nasi jenis ini untuk menambah rasanya. Tumpukan jerami berbentuk tulang hering ini ditempatkan di ladang, pemandangannya sangat indah. Sekelompok anak-anak sedang menangkap tikus di ladang yang dikelilingi pagar. Rerumputan di ladang kosong ini sangat lebat. Rumput itu milik Chen Xiaoliang, seorang pemalas yang terkenal di desa Chenjia. Dan alasan mengapa dia terkenal sebagai orang pemalas, adalah karena dia sangat malas bahkan dalam memanen tanaman, dan dia tidak memungut bulir padi ketika terjatuh. Ditambah dengan rumput dan ilalang, para tikus yang tidak memiliki tempat berlindung di dekatnya datang ke ladang ini untuk bersembunyi dan memakan sisa padi. Anak-anak mengelilingi lapangan dengan pagar setinggi lebih dari 1 kaki, lalu melompat ke dalam lapangan dan terus memukul tabung bambu, untuk mengusir tikus-tikus yang ada di lapangan. Tikus akan berlarian, namun akan berhenti ketika mereka masuk ke bawah pagar. Saat ini, anak-anak yang menjaga ladang akan menggunakan berbagai alat, seperti garu bambu, penjepit bambu, dan bahkan yang lebih kuat lagi, mereka cukup menggunakannya langsung untuk menangkap tikus lapangan tersebut. Seluruh adegan itu sangat meriah. Beberapa gadis memegang karung dan mengguncangnya terus-menerus untuk mengusir tikus-tikus yang mencoba bangkit. Setelah melihat Chen Ce dan yang lainnya kembali, anak-anak segera bergegas. Senang sekali Tuan kembali. Tuan, kami sangat merindukanmu. Halo, Dekan Wang. Dekan Wang,
sepertinya berat badanmu bertambah. Pengadilan mana yang akan memutuskan? Ayah, Tuan, lihatlah tikus-tikus yang kami tangkap. Banyak sekali yang sangat gemuk. Nanti kami akan memanggangnya dan memberi Anda sedikit untuk dimakan. Anak-anak berkerumun, berbicara di mana-mana, dan suasananya sangat hidup. Yang lain menunjukkan kepada Chen Ce hasil tikus yang ditangkapnya. Tikus di dalam karung terus melompat-lompat, namun anak itu menahan mulut karung dan tikus tidak bisa melarikan diri. Chen Ce mendecakkan lidahnya dan kagum, kalian benar-benar luar biasa. Kalian benar-benar menangkap begitu banyak. Kirimkan saya beberapa tikus asap nanti, dan saya akan makan bersama dekan dan yang lainnya. Oke, anak-anak kembali dan melanjutkan menangkap tikus dengan penuh semangat. Pada tahun-tahun sebelumnya, orang dewasa masih berpartisipasi dalam hal semacam ini. Lagi pula, tikus di musim gugur lebih gemuk dari yang lain, jadi jika Anda menangkap sedikit, mereka akan menjadi makanan yang lezat. Tikus jenis ini berbeda dengan tikus rumah. Tikus ini hidup di ladang dan memakan tanaman. Mereka tidak memiliki bau yang aneh. Chen Ce pernah memakannya di rumah penduduk desa sebelumnya, dan rasanya enak. Namun tahun ini, orang dewasa tidak akan ikut serta, lagi pula masih banyak hal yang harus dilakukan. Ini akan memasuki musim kedua serikultur menjadi montok, jadi orang dewasa menenun ulat sutera yang indah di rumah, memperluas rumah ulat sutera untuk beternak ulat sutera, atau mendisinfeksi mereka dengan jeruk nipis. Bahkan Chen Xiaoliang yang malas pun tahu cara merapikan bagian depan dan belakang rumahnya. Saat ini, setiap rumah tangga di desa memiliki trotoar batu biru yang mengarah langsung ke pintu. Jika jalan tidak dapat diakses ke rumah manapun, itu adalah keluarga yang paling memalukan. Biasanya warga desa lainnya akan menuding dan memarahi mereka, dan kemudian mendesak mereka untuk membuatnya. Mereka akan membantu untuk mengajari membuat jalan, dan mereka bahkan akan membantu membangunnya. Bahkan orang malas seperti Chen Xiaoliang tidak tahan dengan tuduhan seperti itu dan sibuk memperbaiki jalan. Dan mereka yang sudah menyelesaikan semuanya juga akan membantu pergi ke lokasi pembangunan pabrik untuk mengawasi pekerjaan, atau membantu. Pada dasarnya kecil kemungkinannya akan ada pemalas, sehingga menangkap tikus lapangan, proyek desa yang telah dipertahankan selama bertahun-tahun, telah menjadi kegiatan hiburan bagi anak-anak. Ketika mereka mendengar bahwa Chen Ce dan Wang Hongwen kembali, setiap rumah tangga di desa keluar untuk menyambut mereka. Meskipun dia hanya berdiri di pinggir jalan dan menyapa Chen Ce dan yang lainnya, dia mengungkapkan rasa hormatnya. Chen Ce tidak terburu-buru untuk pulang. Setelah berkeliling desa, dia meminta Tong Dalei dan yang lainnya untuk membantu mengantarkan barang ke rumah, sementara dia, Wang Hongwen dan yang lainnya pergi ke lokasi pembangunan untuk memeriksanya. Setelah lebih dari 2 bulan dibangun, pabrik Chen Ce yang menginvestasikan lebih dari 1.000 tael uang sudah mulai terbentuk. Di antaranya, pabrik kepompong ulat sutera sudah bisa dialihkan untuk produksi yang aman, sedangkan pabrik tekstil masih belum selesai. Lao Lu, pengurus rumah tangga keluarga Chen Ce, mengikuti Chen Ce dan memperkenalkan perkembangan pabrik secara detail. Apa saja yang masih kurang, pekerja mana yang baik dan dapat diandalkan serta cocok untuk tinggal, dan pekerja mana yang cocok menjadi mandor dan sebagainya. Lao Lu menganalisis semuanya dengan Chen Ce secara detail. Chen Ce terus mengangguk, dan pada saat yang sama menghela nafas bahwa Lao Lu, pemilik toko, benar-benar tidak menemukan kesalahan. Dia setara dengan kepala pelayan keluarga Chen. Tanpa dia, Chen Ce tidak akan berminat untuk pergi bersama Luo Sansan, untuk menghindari panas. Sebelumnya cuaca terlalu panas, dan sebagian besar pekerja tidak bekerja. Namun sekarang cuaca sudah dingin, pekerjaan finishing harus segera selesai. Paling lambat akhir bulan ini, proyek departemen pabrik tekstil akan selesai. Chen Ce mengangguk, menepuk bahu Lao Lu, dan berkata sambil tersenyum, terima kasih atas kerja kerasmu, Lao Lu. Ini bukan kerja keras bos. Tapi bos, seseorang datang menyampaikan pesan Anda untuk membeli toples anggur kepadaku. Toples anggur seperti apa yang kamu minta aku beli? Lao Lu membawa Chen Ce ke lokasi konstruksi tempat tumpukan bahan bangunan. Ini adalah gudang pekerjaan sederhana. Karena digunakan untuk menumpuk kayu, sekarang proyeknya hampir selesai, kayu dan bahan lainnya secara alami telah habis, jadi Lao Lu menaruh toples anggur itu di sini. Ada 2 jenis toples wine, yang besar bisa menampung 100 kg, dan yang kecil bisa menampung 50 kg, mereka ditempatkan satu demi satu di gudang kerja, bisa menampung ribuan pound. Ada 100 yang kecil,
yang juga bisa menampung 5.000 kilogram. Ini hanya jatah awal. 10.000 kilogram anggur itu banyak, tapi Chen Ce memperkirakan lebih dari itu. Mereka sangat berguna, tapi tidak akan berfungsi di sini. Lao Lu, carilah seseorang untuk memindahkannya ke ruang ulat sutera. Ruang ulat sutera tidak lagi memelihara ulat sutera, jadi sebaiknya menampung anggur. Suasananya tenang dan teduh, menjadikannya tempat yang sempurna untuk minum anggur. Meskipun Lao Lu terkejut, dia tidak mengatakan apa-apa. Bosnya yang mengaturnya, jadi dia hanya mengikutinya. Chen Ce berkeliling desa, bertemu dengan kepala desa, tetua desa dan lainnya, dan akhirnya kembali ke rumah. Setelah tidak bertemu satu sama lain selama 2 bulan, Liu Xiaoxiao sedikit malu dan tersipu ketika melihat Chen Ce. Entah bagaimana dia menghabiskan 2 bulan ini. Chen Ce memintanya untuk tinggal di rumah dan menjaga rumah, tapi dia merindukan Chen Ce. Dia memikirkannya setiap malam. Ada pepatah yang mengatakan bahwa, perpisahan yang lama lebih baik daripada pernikahan baru. Setelah tidak bertemu selama 2 bulan, ketika mereka bertemu lagi, pikirannya dipenuhi dengan pikiran untuk berguling-guling dengan Chen Ce. Jadi dia tersipu malu dan tidak berani menatap Chen Ce. Chen Ce tertawa, melangkah maju dan mencubit wajah kecilnya. Ada apa, Xiao Xiao? Kami tidak bertemu denganmu selama 2 bulan, tidakkah kamu ingin tidur denganku? Suara Liu Xiaoxiao terdengar seperti nyamuk, saya ingin. Berapa kali yang kamu inginkan? Chen Ce menggodanya. Liu Xiaoxiao merasa panas di sekujur tubuhnya, dan wajahnya memerah sampai ke akar lehernya, tulang selangkanya yang seputih salju tampak indah, dan tas gunung megah yang didorong keluar oleh Chen Ce bergerak terus-menerus dengan napasnya. Aku terus memikirkanmu, aku tidak bisa tidur. Liu Xiaoxiao menjadi lebih berani, dan benar-benar mengambil inisiatif untuk melingkarkan lengannya di leher Chen Ce, dan kemudian menciumnya atas inisiatifnya sendiri. Ah! Luo Sanshan dengan cepat menutup mata Qiu Yaoer, lalu lari sambil tersenyum. Sebagai seorang wanita, dia tentu tahu bahwa Liu Xiaoxiao akan kesulitan menahan diri selama 2 bulan ini. Dalam 2 bulan terakhir, Chen Ce sedang mencari sesuatu untuk dilakukan dengannya. Sekarang dia bertemu Liu Xiaoxiao lagi, wajar jika dia tidak bisa menahannya lagi. Meski Qiu Yaoer masih perawan, dia memutuskan untuk mengabdikan dirinya untuk Chen Ce di hari ulang tahunnya nanti. Sebelumnya, dia sangat penasaran dengan hal-hal antara pria dan wanita. Jadi dia sering meminta nasihat Luo Sanshan. Luo Sanshan diam-diam mengajarinya beberapa postur, jadi dia juga mengerti banyak hal. Perpisahan yang lama lebih baik daripada pengantin baru. Chen Ce dan Liu Xiaoxiao tinggal di kamar sepanjang sore. Mereka hanya makan di malam hari lalu pergi tidur. Entah sudah berapa kali mereka berdua bercengkrama. Bagaimanapun, ketika melihat Liu Xiaoxiao keesokan harinya, dia seperti narsisis yang banyak air, dan sangat cantik. Chen Ce juga tampak segar. Keren sekali, keren sekali. Siapa bilang bunga domestik tidak seharum bunga liar? Bunga di rumah juga harum sekali. Hanya saja yin dalam keluarga semakin kuat, dan yang menurun. Karena Luo Qingqing yang lain telah pindah ke sini, total ada 4 wanita dalam keluarga. Chen Ce merasa rumahnya tidak cukup, jadi dia memutuskan untuk memperluas rumahnya. Itu tidak dibongkar dan dibangun kembali, tetapi diperluas. Pada dasar asli rumah, beberapa ruangan lagi ditambahkan untuk membentuk halaman 3 sisi. Biaya perbaikan dengan cara ini tidak terlalu mahal. Jika hanya ada pekerja, biaya keseluruhannya tidak akan melebihi 100 tael. Namun, Chen Ce tidak punya banyak uang sekarang. Dia masih harus membayar sebagian gaji di lokasi konstruksi, membayar pembayaran akhir bahan-bahan proyek, membeli tangki anggur dan sejenisnya, ditambah pembangunan rumahnya, biayanya setidaknya 3 hingga 400 tael. Tangki anggur juga tidak murah. Tangki kecil berharga 30 tael perak dan tangki besar 50 tael perak. Totalnya, harganya 80 tael perak. Bab 130. Uang, 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 uang di mana-mana. Tapi melihat bangunan pabrik yang menjulang tinggi, suasana hati Chen Ce masih bagus. Apalagi perjalanan ke desa Sibali kali ini tidak sia-sia. Keluarga Xin bersikap hormat sampai dia pergi, dan tidak berani melampaui batas sedikitpun. Ini cukup bagus. Laki-laki dari keluarga Luo juga, yang sebelumnya penakut dan tidak berguna, setelah 2 bulan pelatihan ini, mereka akhirnya bisa berdiri tegak dan berhenti menjadi pria tidak berguna. Pagi-pagi sekali, kehidupan kembali ke ritme aslinya.
Luo Sanshan membawa sekelompok harimau dan anjing ke atas gunung. Ketika mereka kembali, Chen Ce sudah bangun. Meskipun mereka sudah hampir 2 bulan tidak bertemu satu sama lain, hewan-hewan ini masih sangat dekat dengan Luo Sanshan, terutama 3 hewan harimau besar. Ukuran mereka menjadi lebih dari 2 kali lipat dalam 2 bulan dibandingkan macan tutul. Awalnya, macan tutul emas diberi makan lemak oleh keluarga Liu, yang sama sekali berbeda dari macan tutul langsing. Namun dibandingkan dengan ketiga harimau, macan tutul emas ini tertinggal jauh. Ketiga harimau kecil itu diberi makan dengan baik. 2 ekor ayam atau bebek adalah makanan pokok mereka setiap hari, dan setengah ekor babi. Ketiga harimau itu bersaing dengan macan tutul, ling, dan anjing untuk memakannya setiap hari. Konsumsi makanan menghabiskan 2 tael perak. Dalam 2 bulan, Chen Ce menghabiskan lebih dari 100 tael perak. Karnivora berukuran besar ini memang bukan sesuatu yang mampu dimiliki oleh orang awam. Chen Ce tidak punya banyak uang sekarang. Berbagai pengeluaran, termasuk uang muka penjualan kain, hanya tersisa kurang dari 400 tael. Tapi masalahnya tidak besar, karena terlalu panas, kainnya tidak terkirim. Setelah diantar, uangnya akan banyak. Hal lainnya adalah anggur, Chen Ce akan menghasilkan banyak uang darinya. Mimi, duduklah, berjabat tangan, oke, berhenti menjilat, bajuku akan robek. Luo Sanshan tersenyum pahit dan mendorong harimau kecil itu menjauh. Begitu dia duduk di halaman, 2 anjing datang untuk menyenangkannya sambil mengibaskan ekornya. Tapi sebelum mereka bisa mendapatkan pijakan yang kokoh, 3 anak harimau yang telah tumbuh lebih besar dari anjing sudah masuk. Setelah mengusir kedua anjing konyol itu, mereka semua bergegas menjilat tangan dan kaki Luo Sanshan. Dengan begitu, jelas mereka mempelajarinya dari 2 anjing konyol. Tak perlu dikatakan lagi, mereka sangat senang disayangi oleh Luo Sanshan, seperti anjing yang sangat terlatih. Mereka akan duduk ketika disuruh duduk, dan berjabat tangan ketika disuruh berjabat tangan. Hanya saja lidah mereka sangat kuat dan dipenuhi duri sehingga jika mereka menjilat Anda dalam waktu lama, kulit Anda akan rusak. Anda perlu mencegah rabies. Chen Ce telah memberitahu Luo Sanshan berkali-kali dan menekankan pentingnya rabies. Apalagi di zaman sekarang, bahkan di generasi-generasi selanjutnya, ketika pengobatan sudah begitu maju, rabies masih menjadi penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Oleh karena itu, jika Anda dapat menghindarinya, lakukan secara alami. Bagaimanapun, Chen Ce telah memberi perintah kematian kepada Luo Sanshan, ketika dia meminta Luo Sanshan untuk melatih mereka. Biasanya, mereka tidak akan menggigit orang, selama Luo Sanshan tidak meminta mereka untuk menggigit orang. Jika mereka menggigit orang, mereka pasti akan mati. Mereka masih sangat patuh. Setelah sekian lama, tidak ada catatan pernah menggigit siapapun. Bahkan ketika beberapa anak bermain dengan mereka, mereka akan sangat memperhatikan cakarnya. Hanya ketika mereka senang dan meniru 2 anjing konyol yang menjilati, lidah mereka dengan mudah bisa melukai orang. Jadi sekarang ketika Luo Sanshan melatih mereka, dia selalu mengenakan sarung tangan kain, untuk menghindari mereka menggigit atau menjilatnya. Hua-hua, kemarilah. Chen Ce melambai dan memanggil salah satu dari harimau kecil itu. Faktanya, ketiga harimau kecil itu semuanya terlihat sama, semuanya gemuk dan besar. Chen Ce tidak bisa membedakan mana Hua-hua dan mana Mimi. Tapi mereka sendiri tahu nama mereka dengan jelas. Ketika Chen Ce memanggil, salah satu harimau kecil yang gemuk ragu-ragu sejenak dan kemudian melompat. Ekornya yang panjang sebenarnya terus bergoyang seperti anjing. Meski tidak jatuh segembira anjing, ia memang bergoyang seperti itu. Chen Ce mengambil harimau kecil bernama Hua-hua dan berkata, "Anak baik, kamu sangat berat. Begitu banyak ayam, bebek, dan babi yang tidak sia-sia. Harimau kecil yang berdaging ini sangat nyaman untuk digenggam, dan bulunya juga lembut, terlihat seperti anak emas yang besar." Begitu dipeluk, Hua-hua menjilat pipi Chen Ce dengan sikap menyanjung. Lidahnya yang gatal dan berduri tidak sekeras yang dibayangkan Chen Ce, tapi juga lembut. Chen Ce mengambil setengah ayam cincang yang ditutupi tong di sebelahnya dan menyerahkannya kepada Hua-hua untuk dimakan. Hua-hua sangat gembira. Setelah menjilat Chen Ce lagi, dia membuka mulut besarnya dan menggigit ayamnya. Ini ayam jago besar, semua bulu di badannya sudah dicabut, tapi organ dalamnya belum diproses. Hua-hua menggigitnya, darah dan sarinya langsung meluap. Kekuatan gigitannya cukup kuat untuk diabaikan, ketika dia mengambil satu gigitan,
setengah dari ayamnya akan habis. Setelah melihat ini, dua harimau kecil lainnya berlari dan mengelilingi Chen Ce. Ada dua ekor anjing yang juga sedang berputar-putar, namun macan tutul dan Ling lebih pendiam dan tidak mengikuti mereka, melainkan hanya menjilat mulutnya. Berbaris, datang satu persatu, jangan menyambar. Chen Ce memberi perintah, dan semua harimau berbaris dengan patuh dan berhenti berputar-putar. Kedua anjing konyol itu berhenti dan mulai berbaris setelah berputar beberapa kali. Jelas sekali, kecerdasan kedua anjing konyol ini lebih rendah dibandingkan kecerdasan harimau. Seekor harimau bisa memakan dua ekor ayam segar. Dan dia juga bisa makan setengah ekor babi bersama teman lainnya, yang memang setara dengan ember nasi yang besar. Tapi meski begitu, melihat mereka makan sungguh menyenangkan. Mereka makan banyak dan cepat, dan tidak pilih-pilih sama sekali. Mereka menggigit ayam dalam jumlah besar dan menelannya satu persatu. Mereka sangat patuh dan berperilaku baik. Mereka tidak dibiarkan sia-sia. Chen Ce sangat puas dengan penampilan mereka. Luo Sanshan berkata dengan semangat, bukan itu saja. Saat mereka pertama kali memasuki pegunungan, mereka sudah bisa berburu sendiri. Soalnya, Qiu Yaoer turun dari gunung saat ini, menyeret seekor babi hutan berukuran setengah di belakangnya, dengan berat sekitar 50 atau 60 kg, yang telah digigit sampai mati. Awalnya bisa dimakan di gunung, tapi menurutku lebih baik diseret ke bawah dan diperlihatkan ke suamiku. Hehe, mungkin kering. Kalau lihat babi hutan, mereka akan merangkak ke atas, tapi tetap saja melihat ke belakang dan bertanya, menurutku, setelah menerima perintahku, mereka bertiga dengan senang hati mengepung babi hutan, tapi mereka masih terlalu muda dan hanya bisa berburu babi sekecil itu. Chen Ce mengangguk, bagaimanapun, mereka masih muda. Mereka baru berusia setengah tahun dan beratnya hanya 40 atau 50 kg. Mampu berburu babi hutan sebesar itu cukup bagus. Luo Sanshan berjongkok dan menyentuh kepala harimau, dan berkata sambil tersenyum, saya baru saja bertemu dengan kepala desa ketika saya turun gunung. Kepala desa tua memberitahu saya bahwa berkat mereka, tahun ini tanaman di ladang tidak dimusnahkan. Jika pada tahun-tahun sebelumnya, setiap orang harus bergiliran mengatur tenaga untuk menjaga kawasan hijau setiap hari, dan mereka tidak bisa tidur nyenyak. Namun tahun ini, sejak ketiga harimau kecil ini lahir, babi hutan tidak berani masuk desa, mereka mencium bau harimau dari kejauhan, kemudian lari begitu saja. Chen Ce menjadi bersemangat setelah mendengar ini, benarkah? Wah, mereka telah memainkan peran besar. Soal menjaga warna hijau terdengar menyenangkan, namun nyatanya sangat merepotkan. Dalam ingatan Chen Ce, pendahulunya selalu menjadi penjaga warna hijau. Jadi yang disebut para penjaga warna hijau, mengacu pada tim pemuda dan pemudi desa yang menjaga tanaman ketika tanaman akan segera matang, untuk mencegah babi hutan turun gunung dan merusak tanaman. Di masa lalu, babi hutan turun gunung setiap tahun dan merusak sejumlah besar tanaman. Terkadang mereka memakannya, dan terkadang mereka menghancurkannya sambil menggemeretakkan gigi dan hidungnya. Kalau bicara hewan yang paling dibenci para peternak, babi hutan menduduki peringkat pertama. Sama sekali tidak mungkin hewan lain bisa menduduki peringkat pertama. Babi hutan tidak hanya merusak tanaman, tetapi jika tidak ada cukup banyak orang untuk mengusirnya, mereka mungkin akan bisa membunuhnya. Setiap tahunnya selalu terjadi kasus luka bahkan kematian akibat perburuan babi hutan. Tapi jangan remehkan babi hutan, ada bahasa gaul di pegunungan yang disebut satu babi, dua beruang, tiga harimau. Harimau dan beruang buta harus diurutkan setelah babi hutan. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa beruang dan harimau tidak dapat mengalahkan babi hutan, tetapi, ini berarti bahwa babi hutan memiliki dampak terbesar dari ketiga hewan tersebut terhadap manusia. Alasannya juga sangat sederhana, jumlah harimau dan beruang terbatas, tetapi babi hutan berbeda. Mereka hidup berkelompok. Babi hutan bisa melahirkan beberapa atau bahkan selusin anak, dan hanya sedikit yang mati muda. Biasanya Anda dapat melihat seekor babi betina besar memimpin sekelompok babi hutan kecil. Bahkan pada tahun-tahun ketika babi hutan merajalela, Anda dapat melihat sekelompok besar yang terdiri dari puluhan atau ratusan dari mereka, menyerang dari pegunungan dan hutan. Dalam hal ini, masyarakat harus menghindari sisi tajamnya, terutama kelompok babi hutan yang dipimpin oleh Raja Babi Hutan Alam Liar. Orang-orang tidak mampu mengusirnya, bahkan dengan senjata sekalipun. Dalam ingatan Chen Ce, salah satu tahun paling berkesan dalam hidup para penjaga muda adalah
ketika dia bertemu dengan Raja Babi Hutan dengan berat lebih dari 400 kilogram dan membawa anaknya turun gunung. Kemanapun ia lewat, tanaman dihancurkan, dan padi di ladang dihancurkan. Bibit gandum di dalam tanah semuanya hancur berkeping-keping, dan beberapa penduduk desa yang berperang melawan mereka ditusukkan ke dalam perut oleh gigi Raja Babi Hutan, menewaskan 2 orang dan melukai 8 lainnya. Itu jelas merupakan kecelakaan yang sangat serius. Namun tahun ini, karena kehadiran 3 ekor harimau, penduduk desa tidak perlu khawatir untuk menjaga lingkungan tetap hijau. Babi hutan tidak pernah memasuki desa sekalipun, sehingga menghemat banyak tenaga kerja di desa dan mengurangi bahaya. Sekarang bahkan kepala desa tua, yang selalu keberatan memelihara 3 ekor harimau, benar-benar sudah menerimanya. Bersambung ke bab selanjutnya.